Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Oke, kemarin kita telah masuk ke pendekatan geografi atau pendekatan ke ruangan geografi. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dalam geografi. Yang pertama itu ada prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi ini merupakan suatu hubungan saling terkait dalam ruang antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Nah, bisa dilihat di samping ada contoh vegetasi pohon jarum sejenis pohon pinus. Biasanya ini tumbuh di daerah yang dingin. Contohnya itu kayak di Brastagi ya. Lanjut. Nah, sedangkan gambar yang kedua itu contoh gambar hasil yang diakibatkan oleh erosi ya. Erosi banyak terjadi pada lahan yang terbuka tanpa penutup lahan, lereng terjal dan curah hujan tinggi. Yang selanjutnya nomor 2, prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini merupakan penjelasan mengenai gejala-gejala yang dipelajari. Deskripsi dalam kajian geografi selain disajikan dengan tulisan, perlu dilengkapi pula dengan peta, diagram grafik, tabel, dan gambar. Misalkan, prinsip ini dapat kita ambil daerah banjir yang sangat berkaitan dengan morfologi daerah rendah sehingga memiliki banyak daerah cekungan dan muara sungai. Jadi yang diperlukan itu bisa jadi prinsip deskripsi. Oke, Ibu lanjut nomor 3, prinsip persebaran. Nah, dalam prinsip persebaran ini terdapat suatu gejala yang tersebar tidak merata di permukaan bumi yang meliputi bentangan alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Secara alamiah, kondisi fisik antara wilayah berbeda satu dengan yang lain. Pastinya ya, nggak mungkin prinsip wilayah yang dataran tinggi atau pegunungan sama dengan dataran rendah. Pasti ada perbedaan di antara dua daerah tersebut. Nah, Ibu lanjut ke prinsip korologi ya. Prinsip ini merupakan suatu gejala fakta atau masalah geografi di suatu tempat. Tinjauan dari prinsip ini dilihat dari sebaran, interrelasi, interaksi, dan integrasi dalam ruangan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke aspek-aspek geografi. Nah, aspek-aspek geografi ini yang terdapat itu yang pertama aspek fisik. Nah, dalam aspek fisik ini terdapat keadaan alam yang meliputi lingkungan alam dan bentangan alam. Pada lingkungan alam terdapat dua unsur, proses dan unsur fisik. Yang pertama unsur proses. Nah, dalam unsur proses ini terdapat proses yang berupa erosi, sedimentasi, siklus air, dan gejala-gejala vulkanisme. Nah, misalkan proses erosi kayak pengikisan tanah, banjir, siklus air, banjir, gejala-gejala vulkanisme misalnya gunung mau meledak, meletus ya. Nah, sekarang Ibu lanjut ke unsur fisik. Nah, dalam unsur fisik ini ada dia yang bersifat topologi dan biotik. Nah, unsur fisik ini meliputi iklim, air, dan tanah. Dalam unsur topologi meliputi luas, letak, dan bentuk. Unsur biotik meliputi flora, fauna, dan organisme. Nah, kalau di unsur biotik ini dia misalkan ke yang hidup. Contohnya itu flora, fauna, tumbuh-tumbuhan atau hewan sejenis organisme kelompoknya. Nah, yang kedua aspek manusia. Keadaan manusia mengalami perubahan yang lebih cepat dan bersifat dinamis. Lingkungan geografis sangat berpengaruh terhadap pemusatan penduduk, persebaran penduduk, perilaku, dan penggolongan ilmu geografi bersifat aspek kajiannya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, geografi fisik. Geografi fisik merupakan cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari permukaan bumi yang meliputi tanah, air, dan udara dengan segala prosesnya. Jadi kalau dibilang geografi fisik itu bisa diidentikan dia ke benda matinya seperti tanah, air, udara, batu-batuan, ya. Geografi manusia. Nah, geografi manusia ini merupakan cabang geografi yang bidang studinya mencakup aspek gejala di permukaan bumi yang mengambil manusia sebagai objek pokoknya. Jelas ya. Nah,
Sekarang geografi regional. Geografi regional adalah studi suatu bagian atau semua bagian yang didasarkan atas aspek keseluruhan di suatu wilayah tersebut. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjut ke bagian ilmu penunjang geografi. Jadi, apa yang Ibu sampaikan hari ini ditulis di buku catatanmu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.